Ketemu lagi dengan saya, Dr. Sylvia Evalina Karigan dari RSCM Bunda Ciputat. Hari ini bersama saya ada seorang dokter Objin yang praktek di RSCM Bunda Ciputat, Dr. Evander. Halo Dr. Sylvia. Ayo dok, hari ini kita ngobrol-ngobrol sesuatu yang bermanfaat seperti itu dok ya. Yes. Ada pertanyaan dari saya sendiri sih sebetulnya dok, pribadi. Kenapa ya kok banyak pasangan-pasangan muda itu, ataupun bilang dalam artian muda usia perkawinan, bukan muda usia pasangan ya, tapi muda baru 2 tahun perkawinan gitu, ataupun ada yang sudah lama juga, sudah 15 tahun perkawinan belum dikaruniai keturunan. Kalau dari pengalaman dokter menangani pasien kan kurang lebih ada 10 tahun atau tahun ke-11, tahun ke-12 ini cukup lama ya. Itu kira-kira dari pengalaman dokter itu seperti apa sih dok? Mungkin bisa di-sharingkan jadi pelajaran bagi semua. Oke, jadi kalau kita ngomongin susah hamil kan nggak pernah ada deh pasutri yang datang ke kita itu berhadapan dengan dokter kandungan itu ngomongin susah hamil gitu ya. Semua pasti idam-idamannya, angan-angannya ketemu dokter kandungan itu karena udah lagi hamil gitu loh, lagi sedang lihat kondisi bayi dan lain-lain lah begitu ya. Jadi mereka nggak pernah ada bayangan bahwa bakal pergi ke dokter kandungan untuk program hamil gitu loh ya. Beda mungkin ya kalau dokter, misalnya ke dokter penyakit dalam gitu kan ya, pasti kan kalau ke dokter penyakit dalam memang karena ada masalah gitu ya, punya penyakit gitu. Tapi orang pergi ke dokter kandungan itu merasa sebagai orang sehat gitu loh, pengennya tuh datang ke dokter kandungan sebagai orang sehat, nggak punya penyakit, ngelihat bayi gitu. Tapi ternyata ya namanya kehidupan nggak seindah itu ya. Kadang-kadang kita ketemu pasutri yang memang susah, nggak langsung untuk bisa dikaruniai keturunan begitu loh. Dan memang penyebabnya ada banyak begitu ya, penyebabnya macam-macam, mulai dari faktor perempuannya sendiri, faktor suaminya juga, faktor berdua juga kadang-kadang jadi masalah begitu, dua-duanya punya masalah. Atau mungkin sebetulnya masalahnya di luar masalah medis, mungkin masalah sosial. Misalnya begini, ekonomi sosial, misalnya begini, suami istri harus bekerja, satu di kota A, satu lagi di kota B, jarang ketemu, ya jelas jadi susah hamil kan begitu ya. Sesuatu yang sederhana sebetulnya begitu, tetapi dampaknya aftermath-nya jadi panjang begitu loh. Nggak hamil-hamil, umur jalan terus, belum lagi tuntutan dari sosial, masyarakat, keluarga gitu ya, ya kan? Kapan hamil, tiap tahun pertanyaannya begitu. Yes, itu dia. Tapi kalau kita lihat, pernah nggak ada yang datang ke dokter, kita kan bicara dari pengalaman dokter. Dok, saya sudah coba makan pil KB, saya sudah coba adopsi anak, saya sudah coba minuman ramuan herbal, saya sudah coba banyak nih obat Cina lah, pergi ke dokter A, dokter B, sinsel lah, akupuntur lah, atau whatever lah. Pernah nggak seperti itu? Ya, jadi kita tahu ya bahwa orang kan sebelum pergi ke dokter biasanya mereka self-medicated ya, nyobain obat-obatan sendiri ya. Mereka mencoba untuk ngobatin dirinya sendiri, buka internet, buka sosial media, tanya sana tanya sini. Bahkan ada grup-grup juga yang concern dengan masalah fertilitas juga, dengan masalah kesuburan begitu ya. Dan tentunya itu menambah pengetahuan, itu bukan suatu hal yang tabu, bukan merupakan suatu hal yang salah. Tetapi kan dari mana pengetahuan itu bersumber, itu tentunya harus dikritisi begitu ya. Karena kadang-kadang hal-hal self-medikasi begitu bisa berdampak buruk terhadap pasutrinya itu sendiri gitu loh. Sebagai contohnya, kita seringkali dengar ada istilah bahwa kalau susah hamil begitu ya, coba dipancing pakai pil KB gitu loh, disuruh minum pil KB dulu selama beberapa bulan supaya katanya dipancing untuk jadi subur begitu. Nah, bener nggak sih begitu? Gitu. Jawabannya mungkin kurang tepat karena masalah kesuburannya dari mana gitu loh ya. Kalau istrinya disuruh minum pil KB ternyata lakinya yang bermasalah kan salah alamat, kan salah sasaran gitu. Kemudian kita juga bicara misalnya, kita ngomongin pil KB, kadang-kadang ada yang mengadopsi katanya gitu ya, kan angkat anak aja supaya mancing anak katanya gitu ya. Jadi ada yang bilang katanya supaya
kita adopsi supaya Tuhan tahu kita punya apa istilahnya, bisa diberikan tanggung jawab supaya nanti kelak akan diberikan juga. Tapi kalau menurut saya mengadopsi anak itu suatu hal yang mulia sih gitu ya. Tetapi kalau mindsetnya mengadopsi untuk supaya bisa hamil dan punya anak gitu loh, kalau menurut saya mungkin mindsetnya kurang tepat kali kayak gitu ya. Jadinya kan kasihan anak yang diadopsi juga, nanti kalau ternyata benar-benar hamil nanti jadi ban serep gitu loh anak yang diadopsi. Jadi mungkin itu juga mesti diperhatikan juga gitu. Adopsi tidak menyelesaikan masalah fertilitasnya gitu loh ya. Orang yang susah hamil mungkin suatu saat akan hamil, tapi kan berapa persen peluangnya dan berapa tahun atau berapa lama mau nunggunya gitu loh ya. Kadang bersabar aja bisa bikin kita ketinggalan kereta gitu loh. Gitu. Berarti kalau dari sini kan dari penjelasan dokter kita perlu lakukan screening kedua-duanya, baik perempuan baik laki-laki. Nah, kalau dilakukan screening baru kita bisa menentukan ke siapa nih tembakan kita yang lebih dominan. Kita bicara kalau misalnya salah satu dokter, kalau dua-dua kan otomatis dua-dua kan kita terapi. Sebenarnya usia yang perkawinan tahun keberapa itu paling bagus untuk mulai berpikir, yuk sekarang kita tuh program hamil, atau harus menunggukah sampai 10 tahun atau seperti apa? Wah kelamaan 10 tahun. Jadi berapa tahun perkawinan nih dok? Ya jadi kalau dibilang susah hamil gitu ya, patokannya sih sederhana sih. Patokannya kalau dibilang susah hamil itu cuma 2 loh. Antara 6 bulan atau 1 tahun gitu loh. Artinya kalau umur masih muda, di bawah 35 tahun, kita pakai patokan 1 tahun cukup. Artinya 1 tahun lu coba, lu 1 tahun nggak hamil-hamil, berarti lu susah. Itu definisinya infertil atau susah hamil, atau subfertil sekarang gitu. Jadi kalau di bawah 35 tahun, 1 tahun. Tapi kalau di atas 35 tahun, atau kalau udah pernah hamil sebelumnya, meskipun itu keguguran atau apa begitu, asal udah pernah hamil sebelumnya, atau di atas 35 tahun, itu jadi 6 bulan, nggak lama-lama, 6 bulan aja nih nyobainnya. Kalau udah lewat dari 6 bulan, udah dibilang susah hamil. Nah jadi kalau kriteria 1 tahun atau 6 bulan itu sudah terpenuhi begitu ya, maka itu udah dibilang susah hamil, buru-buru cari dokter nih gitu. Jangan tunggu 10 tahun dulu ya, buru-buru jadi kakek-kakek kan nanti kan gitu. Nah, tapi kita juga mikir gini loh, kadang-kadang ada nih, kita juga ketemu pasien udah 4 tahun lebih, 5 tahun, bahkan yang 7 tahun vaginismus gitu loh. Artinya selama 7 tahun pernikahan ada aktivitas seksual tetapi tidak terjadi penetrasi gitu loh. Dimana hubungan suami istrinya nggak efektif gitu loh. Hubungan suami istrinya tidak bisa menghasilkan kehamilan begitu loh. Nah kenapa harus nunggu 7 tahun dulu gitu loh untuk mengatasi atau untuk kita membicarakan masalah vaginismus ini gitu loh. Itu membuat pada akhirnya penanganan untuk masalah kesuburan jadi panjang, lama, berlarut-larut. Sudah masalah vaginismusnya belum teratasi, umur juga makin advance, dan biasanya kan orang kalau udah lama married, makin lama makin melar kan, kayak gitu. Nah itu dia pertambahan berat badan selama kehamilan, selama pernikahan juga, itu udah bikin jadi makin susah hamil gitu loh ya. Jadi ya minta maaf kalau ada yang agak tersinggung gara-gara berat badan. Tapi dok, pernah nggak ada kasus hamil anak pertama itu cepat ya, mungkin usia perkawinan baru 2 bulan atau baru 1 bulan langsung tuh hamil anak pertama, lahir normal tanpa ada program. Tetapi ketika mau anak berikutnya itu susah. Iya banyak tuh kasus begitu. Jadi kita bilang infertilitas sekunder ya, jadi udah pernah hamil sebelumnya, tahu-tahu pas mau nambah lagi jadi susah gitu. Terutama misalnya kalau ada hal-hal tertentu pada kehamilan pertama gitu loh ya, yang memberikan dampak jangka panjang ke kehamilan kedua gitu loh. Contohnya nih, misalnya kehamilan pertama bagus, cepet, tapi ibunya ternyata selama kehamilan yang pertama menderita diabetes gestasional atau diabetes dalam kehamilan gitu. Yang pada akhirnya ternyata jadi menetap, jadi diabetes beneran deh si ibunya. Awalnya cuma gara-gara hamil doang, ternyata keterusan, nggak terkoreksi, nggak diperbaiki gitu loh. Itu tentunya anak kedua kan jadi susah, karena ibunya sekarang tadinya nggak punya diabetes, sekarang jadi punya diabetes gitu loh. Atau misalnya, yang pertama lancar, cepet gitu loh. Baru nikah 2 bulan, 3 bulan, ibunya udah langsung hamil gitu. Tetapi pas mau hamil lagi jadi susah. Ternyata kenapa? Ibunya tidak berhasil untuk kembali ke berat badan sebelum hamil yang pertama gitu loh. Sehingga masalah obesitas itu akan meningkatkan masalah
susah hamilnya sampai 30%. Jadi 30% lebih susah hamil gitu loh kalau pasutrinya mengalami obesitas gitu. Nah itu kan juga jadi masalah ya, bikin yang pertama gampang, yang kedua jadi susah. Belum lagi misalnya kalau yang pertama anaknya sesar gitu loh. Ternyata penyembuhan luka bekas sesar kurang bagus. Nah itu juga akan mengakibatkan efek masalah di fertilitas gitu loh. Dan ini biasanya bisa long term, jangka panjang kalau nggak dikoreksi, nggak diperbaiki gitu. Berarti masih bisa dilakukan program hamil ya, meskipun begitu tadi ya, kita kan udah tahu yang pertama gampang nih, tetapi yang kedua susah, kita masih bisa melakukan program hamil selama usia subur nih ya, kita bicara mengenai usia subur gitu. Oh iya, ya jadi dengan kendala tadi dok ya, dengan ada yang diabetes, ada yang semua tadi yang katanya masih bisa kan? ya jawabannya bisa ya, bisa banget sebetulnya gitu ya. Memang itu terkendala bahwa semua jenis program hamil yang kita lakukan itu kembali lagi muaranya adalah jenis apa yang kita mau jalanin. Artinya gini loh, misalnya taruhlah kata udah mencoba, misalnya tadi dokter sempat bilang 10 tahun, itu kan 10 tahun merit nih masih nggak hamil-hamil juga gitu loh. Terus manakala kita menjalankan program hamil, udah 10 tahun nyobain hamil alami nggak hamil-hamil gitu loh. Masa nanti pas giliran ke dokter nyobain hamilnya alami lagi gitu loh. Jadi kalau kita nggak merubah modalitas dari promilnya itu sendiri, maka peluangnya juga nggak ada perbaikan gitu loh. Jadi 10 tahun nyobain alami, udah gitu pindah dokter, akhirnya cobain lagi untuk alami lagi, maka peluang hamilnya nggak akan berubah dengan signifikan gitu loh. Mungkin akan tetap kayak begitu juga gitu loh. Nanti kalau pasiennya biasanya shopping dokter ya, dari dokter 1, dokter 2, dokter 3, dokter 4 begitu. Selama modalitasnya masih alami terus, maka probabilitasnya juga alami juga, nggak akan meningkat probabilitasnya. Apapun juga treatment yang diberikan gitu loh. Yang akan meningkatkan probabilitas atau peluang hamilnya itu adalah manakala modalitas dari program hamilnya berubah. Misalnya dari yang mencoba alami naik ke inseminasi atau naik ke bayi tabung. Nah, dengan merubah modalitasnya itu, persentase keberhasilan peluang hamilnya jadi naik, menjadi lebih better, lebih bagus gitu. Kalau ini saya bertanya ke arah, mungkin lebih ke arah ke screeningnya dok. Kita kan bisa melihat sekarang gaya hidup berbeda dengan mungkin 15 tahun yang lalu. Makanya sekarang itu, apakah ada faktor misalnya makanan junk food mengganggu hormon kesuburan? Apakah perlu diadakan sebelum merit dilakukan screening? Karena kita sudah melihat budaya teknologi yang sekarang itu kan berdampak dengan instan. Semua dikendalikan satu jari. Yes. Semua satu jari. Saya setuju banget. Jadi pada prinsipnya yang kita mau lakukan di sini adalah satu, perencanaan kehamilan, prakonsepsi kita bilangnya, atau prakehamilan. Dan yang kedua itu memang yang terbaik adalah program hamilnya secara dini gitu loh. Artinya kalau misalnya tadi kriteria susah hamilnya sudah terpenuhi, itu buru-buru cari dokter kan gitu ya. Atau kalau misalnya memang punya masalah gitu, coba cari dokter gitu. Nah, jadi kalau kita bisa melakukan prakehamilan atau prakonsepsi, mempersiapkan kehamilan dengan baik, kita bisa lebih cepat untuk aktif program hamil begitu loh. Maka tentunya probabilitas untuk berhasil hamilnya jadi lebih baik gitu loh. Dan terutama kalau kita bicara masalah tadi lifestyle dan lain-lain ya, itu prakonsepsi atau prakehamilan penting dong. Dalam artian gini loh, kan kita sering ketemu nih ceritanya ya, waktu nikah kurus, nikah 6 bulan beratnya melejit gitu loh. Gara-gara ada teman makan, ada teman kulineran gitu kan ya, suami pulang kerja, ayo jalan lagi bareng berdua, naik motor, naik mobil, cari makanan yang enak-enak gitu. Asik banget itu kan gitu. Dan terlena gitu ya, mentang-mentang udah laku. Akhirnya berat badannya melejit, berat badannya naik terus gitu loh ya. Hamilnya enggak gitu loh, enggak hamil-hamil. Nah, itulah gunanya prakonsepsi di situ. Dan atau prakehamilan ya, perencanaan kehamilan gitu. Jadi saya suka bilang sama pasien-pasien saya, kalian nikahnya aja direncanain nih gitu loh. Mulai dari undangannya, baju pengantinnya gitu kan ya. Bahkan perempuannya biasanya diet dulu gitu loh, mati-matian sebelum merit kan ya, biar kelihatannya kurus nanti di pelaminan gitu kan. Nah, itu direncanakan. Sekarang kenapa mau punya anaknya nggak direncanakan gitu loh. Padahal anak itu kan seumur hidup gitu. Dan kita sedang merajut masa depan anak kita gitu loh. Pada saat kita sedang merencanakan kehamilan. Artinya kalau pengen punya anak sehat, kamu harus mulai dengan diri kamu sendiri gitu. Kalau buat badan ibunya sehat, pabriknya bagus, pasti produksinya bagus gitu loh.
Nah problemnya orang seringkali tidak mempersiapkan pabriknya dengan baik, asal-asalan gitu loh. Tetapi berharap hasil produksinya bisa bagus. Ini salah besar gitu loh. Kita pengen pabriknya bagus, quality-nya bagus, dilakukan quality control yang bagus supaya nanti produksinya bagus, anaknya bagus. Selalu mulai dari ibunya gitu loh. Makanya prakonsepsi itu penting. Dan juga tadi saya bilang, kalau misalnya ternyata memang kita sudah merencanakan tetapi memang nggak dapet gitu loh, manakala kriteria susah hamil itu terpenuhi, ya buru-buru cari dokter gitu ya. Lebih awal itu lebih bagus, karena masalah jadi belum berlarut-larut kan. Misalnya punya kista, ya kistanya masih kecil, nggak keburu gede dulu gitu, 5 cm, 6 cm baru kita kepikiran mau diapain gitu kan. Dok, boleh nggak kita itu bisa men-screening diri sendiri dalam artian masih ajang nih, belum ada planning untuk punya pacar gitu. Tapi kita tuh bisa menyadari bahwa ini potensi untuk susah memiliki keturunan, mungkin dari berat badan atau mens yang tidak teratur atau bisa nggak kita mengetahui sadar diri lebih awal, jadi mungkin suatu hari nanti Tuhan memberikan jodoh, kita tuh sudah siap. Itu bisa disadari apa ya namanya, di screening atau di apa? Ya screening, bisa banget sebetulnya. Mungkin bukan screening tapi ya, mungkin lebih ke self awareness gitu ya. Iya, self awareness ya, Self karena awareness pasti aja. banyak yang dari usia begitu dapat mens kan gitu ya. Pubertas ya, usia pubertas itu sudah bisa. Karena sekarang karena saking satu jari dok, kita melihat semua buntel dok. Ya, jadi ini sama seperti waktu dulu kita di Ciputat, kita bikin podcast dengan endometriosis Indonesia ya. Bahwa kelemahannya adalah bahwa masalah fertilitas awal yang harusnya sudah bisa terdeteksi itu seringkali dinormalisasi oleh masyarakat gitu loh ya. Sakit mens gitu loh, dianggapnya normal, perempuan sakit mens nggak apa-apa, biasa, nanti kalau udah married hilang sakit mensnya kan. Itu kan mitos dok, ini Indonesia kan. Yes. Nanti kalau udah punya 2 anak aman. Iya, itu kan kearifan lokal saya bilang. Jadi itu yang menjadi susah ya untuk meningkatkan awareness-nya begitu. Tapi saya percaya sih sebetulnya Gen Z dan milenial dan Gen Z itu sebetulnya mereka semakin terbuka dengan arus informasi sebetulnya ya. Karena mereka udah mulai browsing dan lain-lain. Tetapi memang kecenderungannya adalah orang Indonesia itu membaca tanpa berpikir gitu loh, membaca tanpa mengkritisi apa yang dibaca gitu, sehingga informasi apapun yang mereka terima ditelan mentah-mentah tanpa mengkritisi atau tanpa istilahnya mengkurasi apa yang mereka baca begitu ya, sumber-sumbernya. Diagnosa dok, saya langsung pikir. Bisa banget. Bisa. Yes. Self diagnosis betul. Jadi seringkali itu yang menjadi susah. Dan pada akhirnya gini sih sebetulnya. Awareness itu penting, pengetahuan itu penting, tapi kita juga harus bisa mengkritisi dan mengkurasi apa yang kita baca dan apa yang kita dengar begitu ya. Karena sumber informasi itu udah banyak, tetapi yang benar itu sangat sedikit ya, selektif sekali begitu loh. Tapi gini deh, kalau kita mau bicara mengenai bagaimana cara kita mendiagnosis diri sendiri gitu kan ya, sebetulnya ada banyak sekali red flag ya kita bilang ya, bendera merah hati-hati gitu ya, bahwa ini nanti kedepannya mungkin punya masalah fertilitas nih gitu. Contohnya misalnya kayak sakit mens itu salah satunya. Itu kan dari mulai masa pubertas pertama kali mens gitu, nanti ke SMA udah gitu naik ke kuliah. Kalau sakit mens itu udah hampir pasti you punya masalah fertilitas, you mungkin punya masalah fertilitas, you mungkin punya masalah endometriosis begitu loh, contohnya begitu. Atau kalau misalnya mensnya berantakan begitu loh, haidnya berantakan. Nah itu kan juga bisa menjadi salah satu red flag masalah fertilitas, masalah kesuburan gitu loh. Nah itu adalah hal-hal yang harus kita address secara cepat begitu ya, dalam artian nanti begitu you married dan siap untuk hamil punya anak itu kita periksa gitu loh. Atau misalnya lagi berat badannya naik dengan cepat begitu. Nah itu juga suatu hal yang bisa menjadi masalah fertilitas nanti di kemudian hari begitu. Nah itu juga mesti diadres begitu kita siap untuk hamil, siap untuk punya anak begitu. Cepet-cepet cari dokter gitu. Nah dengan cara demikian maka kita bisa dengan cepat gitu loh untuk istilahnya menangani masalah-masalah yang sudah dikenal sebelumnya begitu loh. Tetapi memang sedihnya di tengah kultur di Indonesia yang sangat beragam, bervariasi dengan kearifan lokalnya tadi kan kayak gitu ya, kan mereka juga terbuka untuk terekspos dengan
pengobatan-pengobatan tradisional begitu kan ya. Which is apakah itu salah? Enggak juga sih, tetapi bisa saja itu berkontribusi negatif terhadap cita-cita awalnya gitu loh. Pengennya kistanya jadi kecil, malah kista jadi nambah. Karena kita sering banget ketemu case-case di mana yang awalnya nggak ada apa-apa, setelah mencoba pengobatan tradisional, ternyata kok jadi ada apa-apa malahan ya. Jadi yang tadinya nggak ada kista, malah tiba-tiba jadi ada kista. Yang tadi match-nya bagus, malah jadi berantakan begitu loh. Yang tadinya, jadi muncul komplikasi yang ditimbulkan oleh herbal tertentu gitu. Dan kalau kita bicara herbal kan ada banyak macamnya, dan tentunya resep dari satu klinik herbal satu dengan klinik herbal lain kan resepnya juga tidak terbuka, artinya rahasia turun temurun gitu. Jadi itu juga mesti diwaspadai juga gitu, karena belum tentu semuanya itu berkontribusi positif terhadap cita-cita si pasien ini, si perempuan ini untuk bisa hamil begitu. Kalau misalnya ada beberapa pasangan yang saya lihat awal merit kita nunda dulu nih, nunda. Nah, ketika mau itu susah. Yes. Nunda tuh gak salah sih, daripada jadi tanpa direncanakan kan ya gitu ya. Pas lagi baru KPR gitu kan ya, lagi habis-habisan, rumah masih kosong gitu kan, tiba-tiba hamil gitu kan ya. Akhirnya kan rezeki dok. Betul, memang rezeki. Betul. Tapi itulah pola pandang kita, di mana tadi saya bilang kehamilannya nggak direncanain gitu loh. Artinya meritnya direncanain, tapi hamilnya nggak direncanain gitu loh. Sehingga akhirnya apa, kita gagal untuk memberikan yang terbaik di fase awal. Padahal seperti sel-sel otak, potensi tumbuh kembang, proses embriogenesis dan organogenesis, pembentukan embrio, pembentukan organ-organ janin, itu kan di awal kehamilan. Di trimester pertama, bahkan kalau kita boleh bilang di 8 minggu pertama kehamilan loh, jadi hamil 2 bulan, itu semua terbentuk di situ. Manakala ibunya sendiri nggak punya bahan-bahannya, maka tentunya untuk janinnya pun juga tidak terbentuk dengan baik begitu loh. Potensi tumbuh kembang itu akan tersia-siakan, optimalisasi kecerdasan, organ-organ tubuh dan lain-lain, itu semua menjadi tersia-siakan begitu loh. Genetik boleh bagus, tetapi bagaimana dengan genetiknya bagus tapi lu nggak punya bahannya, resepnya udah bagus nih, kita punya resep makanan tuh bagus nih, tapi bahan-bahannya nggak premium, percuma gitu loh, tetap nggak enak jadinya, kan kayak gitu. Ini seringkali terjadi. Jadi balik lagi bahwa perencanaan kan penting gitu ya, jadi jangan sampai tadi menunda dengan tujuan untuk mempersiapkan itu suatu hal yang bagus gitu ya. Contohnya gini, ada pasien saya, hamilnya yang pertama tuh keguguran gitu loh. Udah gitu dia mau mencoba hamil lagi. Nah, pada waktu dia mau mencoba hamil lagi, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah coba kita evaluasi tempo hari, kira-kira faktor resiko apa sih yang bikin dia gugur, yang bisa kita perbaiki. Kalau faktor resiko umur, sudahlah, umur kita nggak bisa ngapa-ngapain, masih makin tua gitu kan ya. Tapi masalah metabolisme, berat badan, kadar gula darah, hipertensi, tiroid, itu kan hal-hal yang kita bisa secara aktif perbaiki loh gitu. Ya, kita coba perbaiki ini gitu loh. Kalau ini bisa diperbaiki, maka mudah-mudahan, juga manusia, kita kan berikhtiar, mudah-mudahan nanti pas hamil, ini faktor risikonya berkurang gitu loh. Umur sudahlah, lu nggak bisa ngapa-ngapain soal umur pasti makin tua, tetapi minimal berat badan lu juga nggak makin naik gitu loh. Ada yang bisa kita perbaiki untuk mempersiapkan. So, sometimes menunda itu hal yang bagus, asal dimanfaatkan dengan positif nundanya gitu loh. Jangan nundanya dipakai buat bikin pola hidupnya jadi makin berantakan kan gitu. Ini yang sering ditakuti perempuan itu. Kalau terapi hormon untuk hamil, apakah berdampak nanti buka jerawatan, badan lelah, sehingga itu jadi salah satu ketakutan. Kalau nanti program hamil pakai hormon, nanti badan saya bagaimana dok? Yes. Jadi namanya hormon itu secara natural badan kita juga memproduksi begitu. Artinya badan kita sendiri juga memproduksi hormon dalam kadarnya masing-masing. Tetapi seringkali badan kita tidak bisa memproduksi hormon dalam jumlah yang cukup atau dalam jumlah yang sufisien untuk satu, maintaining pregnancy atau untuk mempertahankan kehamilan, atau yang kedua untuk mempertahankan fungsi normal tubuh gitu. Jadi kadang-kadang hormonnya nggak cukup. Nah, manakala hormonnya nggak cukup, kita membutuhkan sumber dari luar begitu loh. Dan tentunya sumber dari luar itu dalam bentuk suplemen, dalam bentuk vitamin, dalam bentuk obat-obatan gitu. Nah, itulah yang kita berikan gitu loh.
Namun yang saya mesti garis bawahin juga nih yang penting di sini adalah bahwa hormon-hormon yang kita konsumsi dari luar itu kan sumbernya sintetik gitu ya, atau alami begitu. Cuma dua itu, alami atau sintetik begitu. Dan pada waktu hormon tersebut dibuat dan dimetabolisme sama badan kita, diolah sama badan kita, nah itu seringkali memberikan dampak. Nah itu tadi yang dokter bilang, kadang-kadang badannya jadi melar, kadang-kadang jadi jerawatan begitu. Tetapi balik lagi bahwa pada saat kita memberikan hormon, kita selalu mempertimbangkan resiko dengan keuntungannya, risk versus benefitnya. Tentunya kita ngasih, kita mempertimbangkan bahwa ini benefitnya lebih besar daripada kalau kita nggak kasih. Artinya ini akan memberikan keuntungan lebih besar bagi pasiennya daripada kalau kita nggak kasih. Artinya kalaupun pasiennya jadi melar, pasiennya jadi jerawatan, itu merupakan efek samping yang memang terprediksi, kita udah tahu nih, ngerti, artinya bakal jadi begini, gitu loh. Tetapi kita tetap perlu untuk kasih, karena dia memberikan benefit yang lebih luas daripada dampaknya, gitu loh. Gitu. Nih sebelum obrolan kita berakhir nih dok, karena minuman kita harus segera habis. Apa pesan dokter Ivanda selaku dokter pengalaman yang lebih dari 10 tahun kepada para pasangan di luar sana untuk bisa memotivasi mereka, ya, karena kan kita sebenarnya butuh edukasi sih masyarakat ini. Mengenai edukasi ini juga kan tidak boleh sembarang, itu harus edukasi yang tepat. Kira-kira dokter Ivanda mau memberikan pesan apa nih untuk para pasutri-pasutri yang sudah lama menantikan keturunan gitu dong? Pasti mereka mengharapkan itu dari dokter Ivanda. Oke, jadi tentunya yang paling penting adalah bahwa kehamilan itu pasti harus direncanakan dengan baik. Sama seperti tadi saya bilang ya, pernikahannya direncanakan, maka otomatis ya kehamilannya juga harusnya direncanakan dengan baik begitu. Artinya kita mempersiapkan bukan cuma badan ibunya aja, hormonal ibunya aja kita harus persiapkan, tetapi juga secara finansial juga kita persiapkan, secara sosial kita persiapkan juga. Bapaknya juga kalau perlu dipersiapkan gitu ya, tadinya bapaknya merokok gitu harus berhenti dulu gitu kan. Dan tentunya dengan kita mempersiapkan kehamilan dengan baik, tentunya kita juga berharap nanti hasil akhirnya anak-anak kita juga baik, karena mempersiapkan kehamilan itu artinya sama dengan merajut masa depan anak kita juga gitu loh. Kita pengen supaya generasi kita itu adalah generasi yang unggul, yang bagus, generasi yang gak kalah dengan apa? Dengan anak-anak lain yang kehamilan direncanakan, bayi-bayi lain, embrio-embrio lain, janin-janin lain yang sudah dinutrisi sejak masih di dalam kandungan gitu loh. Itulah sebabnya pentingnya kita merencanakan kehamilan, dan tentunya merencanakan kehamilan ini merupakan satu gambaran besar, a bigger picture, potongan puzzle dari yang namanya program kehamilan juga gitu loh. Artinya kalau kita pengen supaya cepat hamil, kalau kita memang punya masalah kesuburan, maka kita bukan cuma men-treat supaya pasiennya cepat hamil, tapi kita juga mempersiapkan ibunya supaya nanti kalau hamil jadi bagus begitu. Jadi ya otomatis itu semua merupakan hal-hal yang perlu kita lakukan pada saat kita merencanakan kehamilan maupun program hamil. Tujuannya satu, yaitu untuk mempersiapkan masa depan dari anak-anak kita begitu. Dan jangan lupa tentunya kontrol ya dok ya, keselamatan kita. Yes, kontrol hamil yang benar begitu. Oke, terima kasih dokter Ivanda. Sama-sama. Kita ketemu di obrolan berikutnya.